Gimana pagi hari ini Sobat Ambiar, cukup menggegerkan gak keadaan di rumah ya? Ada yang riweh ngurusin ini itu segala macam. Iya, apalagi mau menjelang bulan pagi puasa. Kurang dari seminggu ya? Betul, kurang Alhamdulillah. seminggu lagi loh kita berpuasa ya. Iya. Berpuasa, alhamdulillah udah Loki. Belum. Enggak lah ya, tapi kita gini ya, mau bulan puasa ini kan kita harus Ya. kondisinya fit, jangan Benar. lupa minta maaf. Kita harus Maafkan ya. maafin Sobat Ambiar kalau kami ada salah hilaf segala macam, tapi ingat kita Ya. harus minta maaf sama orang tua kita. Benar. Maafin ya. Iya. Lagi. Ya, itu penting Sungkem orang yang dong. dituakan ya. Orang yang kita tuakan. Sehat-sehat terus Ya. pokoknya sampai nanti bulan Betul, puasa, jadi puasa betul. juga lancar ya. Betul, pokoknya dikasih kesehatan karena sehat itu paling mahal dan sangat berharga. Apalagi kalau pekerjaannya dibayar mahal. Kebayang nggak? Kalau sakit berarti hilang uangnya banyak. Apalagi kayak penyanyi yang satu ini, kalau Iya. nyanyi itu ya ibaratnya nggak cuma 1 lagu 2 lagu, berapa puluh lagu dengan goyangan. bukan Dan lagi. belum ada yang seperti ini loh. Dia dibayarnya setiap satu lagu dibayarnya pakai apa? Apa? Bisa buka tempat karaoke. Satu lagu tempat karaoke. Satu lagu tempat karaoke. Iya benar. Kemarin sempat sakit tapi alhamdulillah Ya. sudah sembuh dan kemarin juga sang suami pastinya selalu menemani. Sakitnya sakit apa? Karena memang dirawat ini cukup intensif. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Bunda Inul Daratista dan Adam Suseno. Gimana keadaan hari ini, udah sehat kan? Alhamdulillah, udah mulai membaik. Masya Allah, alhamdulillah. Sakitnya tuh karena kenapa sih? Nggak tahu ya, Apa mungkin yang aku nyebab terlalu lu? bersihan, makannya terlalu jaga. Jadi kesenggol dikit, tiba-tiba sensitif gitu. Kena ada banyak bakteri lah gitu. Pencernaan berarti. Pencernaan. Iya, Ya Bunda Ratu Idul kan dari dulu kan memang selalu pencernaan ya Mbak. iya masalahnya di situ. Dia makan nasi putih aja nggak bisa loh. Nggak bisa kenapa? Iya kan? Nasi putih. Enggak, Nggak bisa. Oh ya? iya. Oke, Bun, nanti boleh cerita sama kita. Tapi Mas Adam kenapa kok mau nangis, Mas Adam? Tadi berangkatnya nggak dibawain sangu sama Inul. Nggak dibawain sangu. Nggak dibawain Kenapa sangu. nggak dibawain sangu? Kita aja dibawain coklat loh. Dibawain donat Iya, lagi. dibawain donat. Oh, sedih ya? Aku nggak dibawa. Nggak ada. Oh, kasihan banget. Terus Mas Adam maunya dikasih apa, dibawain apa? Jangan jelek-jelekin aku. Mas Adam nambahin Bunda Inul, kami semua mengucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat dulu ya, kemarin ini Mas Adam yang selalu menemani sang istri ketika dirawat di rumah sakit. Iya, ini dia. Oke, ini kemarin sempat diomongin juga nih sama orang-orang, sempat viral juga ketika Bunda kolaps ya di kamar mandi. Waktu lagi kerja itu kan di salah satu stasiun. Lagi oner ya, Iya, nggak ada yang tahu. Kan aku turun ke bawah. Gimana kejadiannya di sana? Jadi Pas sebenarnya ulang tahun. pas ulang tahun. Jadi sebenarnya itu 2 hari sebelumnya aku udah sakit gitu. Terus Tapi aku dipaksa bilang, masuk gitu. aku bilang di rumah banyak tamu, nggak mungkin aku opname gitu kan, tamunya banyak yang jauh-jauh kan gitu. Minta obat jalan aja. Aku nggak tahu kalau obat jalan itu ternyata antibiotik semua. Jadi antibiotik itu ada 2, yang satu tuh 500 mg dikali sehari 3 kali. Oke. Terus satunya lagi itu 500 mg sehari 2 kali, jadi kan 2.500 ya itu ya. Ini itu antibiotik. Semua. Oke, ini sebelum kejadian yang jatuh di kamar mandi. Itu antibiotik buat apa sebetulnya? Itu buat ada banyak bakteri kan di perutnya aku itu. Ada fungus, ada amoeba, parasit, clostridium gitu-gitu. Oke, jadi sebelum jatuh di kamar mandi itu memang ada masalah pencernaan, makanlah antibiotik yang banyak. Iya. Oke. Habis itu mungkin perutku gak kuat ya. Ya itu kok makin lama itu kok dari kaki sampai ke atas tuh, sampai tangan-tangan tuh kok kayak nggak ada tenaga ya gitu. Sampai ngangkat aja kok kayak nggak kuat. Aku bilang sama mbak-mbakku, "Mbak, kok badanku kayak gini ya Mbak ya?" gitu. Kayak nggak kuat gitu, kayak lama banget gitu kemarin itu nunggu pada on air. Ya udah aku turun aja. Aku ke toilet. Tiba-tiba di toilet itu kok kayaknya udah nggak kuat berdiri gitu. Ya udah ambruk. Udah lemes aja gitu. Terus dibawa ke rumah sakit. Ya udah memang harusnya dokter bilang di opname itu harusnya 2 hari sebelumnya harus opname sebenarnya gitu. Itu di opname di rumah sakit. Akhirnya didiagnosanya kenapa tuh setelah kejadian jatuh di kamar mandi itu? Apakah ada hubungannya dengan yang pertama, bakteri di saluran pencernaan, atau beda lagi? Iya, jadi kelanjutannya akhirnya kan lambungku nggak kuat tuh. Akhirnya diinfus antibiotiknya. Selama 5 hari di bom gitu, udah dicek lab, katanya udah normal lagi. Akhirnya hari ke-6 aku boleh pulang gitu. Terus pulang 1 hari istirahat,
Terus kok nggak enak ya, perutku tuh kayak di sini tuh kayak mau jatuh semua gitu. Aku pikir bukan ISK ya. Terus aku sampai nangis-nangis kemarin sempat kejang juga di rumah. Mas Adam bilang, nggak bisa ini harus ke rumah sakit. Oh, aku takut diinfus lagi, minum antibiotik lagi nggak mau aku gitu. Nggak bisa ini gitu, Mas Adam maksa. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, dicek lab lagi itu banyak lagi itu bakterinya, tapi bakteri yang beda. Tapi kata dokternya gini, di dalam pencernaan itu bakterinya memang udah mati, tapi sisa-sisanya itu kan kalau pipis atau kalau mau BAB itu kalau perempuan kerannya harus ke depan bukan dari belakang karena virusnya nanti maju ke depan gitu. Sisa-sisa akhirnya di situ jadi balik lagi antibiotik lagi 10 hari. Oke, jadi imbasnya kenalah infeksi itu ya, ISK itu ya. ISK yang terakhir karena bekas-bekas bakteri yang ada di pencernaan itu ke depan. Itu gitu. bertubi-tubi dong jadinya. Iya, jadi aku 15 hari itu minum antibiotik. Tapi dokter terus. bilang penyebabnya apa, Bu Rat? Penyebabnya ISK itu apa? kan biasanya penyebabnya kan kalau kita nahan kencing, Ya, pipis, nahan terus pipis ya. kalau aku sih enggak ya karena minumku tuh banyak dan bisa sampai sehari itu 3 liter gitu. Cuman ya itu tadi mungkin salah satunya harus Pembuangannya. pipisnya itu kerannya harus itu apalagi kalau udah habis kena bakteri pencernaan gitu. Jadi itu nggak boleh kata dokternya. Mungkin dari situ. Mas Adam tuh selalu menemani Mendampingi. Bunda Inul kemana-mana. Ya, kerja juga ikut, Bunda nyanyi, Mas Adam nunggu di situ ngeliatin gitu. Pasti Mas Adam paham betul perubahan dari seorang Inul Daratista kalau lagi performanya kelihatan berbeda pasti kelihatan kan ya? Jadi waktu itu memang pas ulang tahunnya Inul di salah satu stasiun TV. Aku sama Ivan itu datang, ikut. Ya, datang. Tapi pulang duluan karena Ivan kan besoknya sekolah. Nggak sampai malam pulang duluan. Nyampe rumah dikabarin kalau Inul pingsan. Allahu Akbar. Oh, jadi pulang duluan. Pulang duluan. Tumben-tumbenan ya. Aku ditinggal pulang. Aku pikir Ivan besok sekolah ya udah pulang duluan aja. Habis dia segmen pertama udah langsung pulang gitu. Aku ditinggal. Ya udah. Kok makin lama itu badan tuh kayak bukan meriang ya, kayak meretelin apa lemes Greges apa tiba-tiba gimana nggak ada tenaga. Tapi kalau demam enggak. Ngilu. Iya, terus kayak udah sampai apa kayak tremor gitu. Jadi pas aku dibawa ke rumah sakit aku udah nggak sadar. Itu Mas Adam gimana? Langsung panik? Aku langsung ke rumah panik sakit, ya? ke rumah sakit duluan. Begitu dikabarin aku udah langsung nyusul ke rumah sakit duluan. Tadinya tuh sebenarnya aku itu nggak mau rame-rame gitu. Biasanya kalau sakit tuh diem aja udah pokoknya Istirahat gitu ya, Mbak. Istirahat ya kalau misalkan ada apa yang mau dipublish ya mungkin jangan urusan sakit, Sakit, gitu. ya. Tahu-tahu kok di berita rame banget gitu. Itu hari kelima ya, hari keempat ya yang ya. Di apa jatuh dari kamar mandi gitu. Siapa yang beritain ya? Padahal aku nggak beritain. Iya. Itu nggak ada yang beritain ya yang. Pokoknya nggak boleh ada yang beritain kalau aku masuk rumah sakit gitu. Kenapa? Alasannya kenapa, Bun? Nggak mau, takut orang repot. Terus ibuku kan juga lagi nggak enak badan. Situ ya? Iya, jangan ngagetin ibu saya yang ada di kampung gitu maksudnya. Jadi biar emak juga nggak gelisah, keluarga juga nggak repot gitu kan. Jadi aku tuh sebenarnya kalau sakit itu nggak pernah publish, terus nggak pernah beritain orang di rumah gitu. Pokoknya pulang-pulang udah sehat baru ngasih tahu emak gitu. Oke, berarti kalau Bunda tipikalnya kalau sakit tuh nggak pernah pengen mau heboh-heboh, ribut-ribut segala macam. Enggak. Selain yang sekarang, Bun, sebelum-sebelumnya tuh pernah nggak sakit yang mungkin kita nggak tahu? Sering. Ya tanya aja. Iya. Paling orang-orang sekitar aja gitu. Cuman kan aku nggak naikin di semua sosial media aku. Cuman kalau adik kan udah tahu ya kalau di stasiun televisi lagi apa. Oh, Bu Ratu nggak masuk ya. Oh, pasti ini masalahnya ini gitu. Jadi japri. Kemana gitu. Biasa opnam bentar gitu. Kayak ini udah tahu semuanya. Kalau urusan nggak pernah gitu. Tahu-tahu ada berita aku dibopong dari itu. Siapa nih yang candid gitu. Jadi aku cari ternyata ada di studio itu ternyata ada yang standby ya. Bun, tapi kalau kita ngerasa badan udah mulai nggak enak tuh kan biasanya alarm kita tuh nyala ya. Maksudnya badan kita tuh Iya, udah ngasih berasa tahu ke nggak kepala, enak ke nih, otak kayak ya. ini aduh badan udah nggak enak segala macam. Nah Mas Adam, ini tuh emang Bunda Inulnya enggak aku kuat, aku bisa kerja yang begitu apa gimana? Bandel aku mah. Biasanya memang gitu. Tapi baru kali ini pingsan. Makanya begitu dikabarin aku langsung nyusul duluan ke rumah sakit. Jadi baru Karena sekarang pingsan. Baru ya? kali ini.
Iya, karena nggak tahu aku kok tumben gitu. Aku tuh selama ini tuh sakit tuh nggak pernah pingsan. Bun. Aku kuat-kuatin. Nah, seorang bunda yang selalu mencoba untuk nguatin diri, baru kali ini pingsan. Setelah kejadian pingsan kayak begini, akhirnya bunda hikmahnya tuh apa? Berpikiran apa nanti ke depannya? Yang pertama nggak mau pingsan lagi. Amin. Amin. Tapi ini ya karena memang kita itu usia kan bertambah ya, kita nggak bisa bohong. Harus benar-benar jaga stamina, terus pola makan. Padahal kita pola makannya gak udah ya yang ya. Iya. Itu cuman ya mungkin karena terlalu sensitif kan, saya tuh udah nggak bisa soda dari kecil tuh nggak kenal soda. Pedas juga nggak kenal. Kalau telat makan. Kalau telat makan tuh udah nggak bisa. Gitu. Jadi apa dok kemarin? Karena apa itu bakteri di saluran pencernaan? Menurut bunda nih, spekulasinya tuh apa? Triggernya apa itu Bun kemarin? Triggernya mungkin di hotel, karena aku tuh nggak pernah makan yang namanya salmon. Sashiminya yang mentahnya atau yang matengnya? Mau mentah mau mateng aku itu nggak suka. Oke. Nah mungkin di hotel itu kan lagi breakfast itu ada salmon asap. Nah itu orang aku tanya makan, kamu kok tiap hari makannya ini? Enak Bun, enak. Aku nyicipin selembar gitu. Jadi Mas Jaya nih gara-garanya Mas Jaya nih. Benar-benar deh Mas Jaya ya. Oh smoke salmon ya Bun ya? Mungkin Dicoba di situ ini karena tuh. aku tidak pernah makan mentah. Gitu. Kalaupun mateng, aku muateng banget gitu. Makanan tuh muateng. Soalnya dokterku itu udah dari zaman dulu udah bilang tidak boleh salad-salad juga nggak bisa barang mentah. Langsung masuk rumah sakit. Sesensitif itu pencernaannya. Sesensitif itu perutnya. Mas Adam sebagai suami ini ngeliat istrinya pencernaannya sensitif banget. Serepot apa? Mungkin udah biasa jadinya nggak repot. Tapi itu kalau misalnya beli makanan, ngelihat makanan apalagi kalau keluar kota segala macam off air. Berasa nggak buat Mas Adam sebagai suami? Inul itu sebenarnya orangnya itu nggak suka makan. Makanya sampai telat makan. Jadi kalau makan-makan itu cuma cicip-cicip aja. Selesai. Iya, tapi karena mungkin perutnya itu sensitif, jadi nggak boleh kena makanan yang mungkin nggak pernah dimakan. Itu udah jauh sebelumnya, udah mulai kita pacaran itu dulu sudah pencernaan itu udah. Dari pacaran tuh memang udah masalahnya udah lambung sampai dicarikan tahu nggak? Dari dulu tuh ada jamu sasetan gitu ya khusus buat kena emah lambung gitu tuh. Aku minum jamu itu dibelikan dia sampai di daerah Bojonegoro itu ada obat. Sampai dicarikan gitu waktu pacaran karena memang udah sensitifnya segitu memang. Emang dari dulu bawaannya pencernaan. Ivan terus gimana kemarin? Ya kalau anak-anak itu mah ya, mama sakit apa sih? Bisa nggak ya? Mama seminggu aja diem di rumah gitu, nggak usah ngapa-ngapain, makan tidur mah katanya gitu. Terus kerjanya ditinggal dulu mah, kan udah ada banyak yang ngurusin tuh gitu. Ya gimana mama nggak enak, bisa diem nggak mah? Ada perasaan gak enak tetap ya bunda? Iya dibisikin tapi kalau sama bapaknya kan, mama bisa diem nggak usah ngapa-ngapain. Gitu. Tapi ngomongnya nggak denger papanya, gitu. Karena kalau papanya kan orangnya streng, jadwal semuanya udah ini kalau memang benar sakit udah baru bisa di cancel gitu. Oke, Bun kita juga mau kasih lihat kemarin ini. Banyak teman-teman artis yang datang ya. Ada seorang laki-laki namanya Karen Delano, siapa itu kenal nggak? Aku lah itu. Mampir ke sana. Dia yang punya lagu Ratu Glowing. Mr. Glowing. Ini kita lihat ya, mampir. Iya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Siapa itu? Selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat? Aduh buruan sehat, nggak lucu ah. Nggak lucu ah. Ayo buruan ah. Buruan sehat, ayo buruan bangun. Kesayangan. Astaga. Boleh nggak nggak lama-lama. Hello, ada yang namanya pekerjaan DMD Panggung Rezeki. Iya, aku udah tahu. Besok pulang. Pokoknya aku berterima kasih sekali. Aku mau nanya, itu Iya. Bunda tapi di situ kelihatan seger. Sebenarnya yang sakit yang mana sih? Ada Karen Delano itu. Itu sebenarnya yang sakit itu mesti kudu ke THT itu semua. Tapi dia mah sakitnya seger banget. Ya gimana nggak segar? 10 hari diinfus kena kena infusan tuh sehari bisa berapa cairan. Aku itu berapa hari ya? 3 hari ya yang ya? 3 hari apa 4 hari itu
kan nggak bisa turun. Jadi aku pakai ini, pakai pembalut yang gede itu. Oh, diapers yang gede itu ya. Apa pampers? Iya, diapers buat orang dewasa. Buat orang dewasa. Makanya itu kan nggak bisa turun. Om Peran udah pakai di usia sekarang. Iya Om Erlan. Kok nggak ngajakin Dewi, nggak ngajakin aku juga? Enggak, waktu itu tuh karena lagi ada garis putihnya Ivan Gunawan, fashion show di Pondok Indah. Jadi dari situ. Mas siapa aja? Siapa? Aku. Sama siapa? Oh. Aku sama Mama Iis berdua. Nggak diajak kita. Iya Mama Isdia ya. Mama Isdia kayaknya lagi marah deh karena kita diajakin ke gosip gak mau. Itu suntik segala macam, infus segala macam masuk ya. Tapi alhamdulillah sekarang kondisinya lebih membaik ya. Ya kemarin habis kontrol lagi dokter. Bun. Ya memang sisa. Cuma Berarti tiap hari harus minum obat gitu ya Mbak Ku ya? Cuma kita bingung, ini soalnya kita dapat kabar, Bunda itu justru setelah selesai dari rumah sakit harus fisioterapi. Apa hubungannya? Boleh kita kasih lihat dulu ya Bun ya? Ya. Bosan majang foto cantik, sekali-sekali majang foto boyo. Lagi di fisioterapi, abis kebanyakan main stretch. Jadi kemeng semua perut bawah sampai tulang bawah belakang. Obatnya disuruh yoga rutin lagi biar nggak pegel. Stay healthy, Wes, hati-hati, tetap kecolongan dan nggak tanggung-tanggung semua kuman, bakteri, dendam, kusumat kayaknya. Rame-rame nyerbu, katanya nih perut steril amat pada pesta pora di dalam. Kok fisioterapi? Jadi ini awal dan triggernya ISK gitu. Jadi pulang nih ya. Pulang itu memang udah sehat ya, katanya udah bersih kan. Habis cek lab itu udah negatif semua. Pulang dari Tapi opname pertama. pulang dari opname pertama satu hari itu kok yang pinggangku kayak sampai di rumah itu tidur nggak bisa ya. Malam itu gini nggak bisa, sakit semua sampai di sini itu ya. Kayak orang turun berok tapi nyuri nggak karu-karuan. Nah akhirnya kan aku paginya fisioterapi. Fisioterapi tapi kok nggak ngefek gitu. Di rumah itu masih kram, masih sakit gitu. Akhirnya kejang. Gitu udah nggak karu-karuan gitu. Akhirnya dibawa lagi ya itu masuk rumah sakit Jadi lagi. dia pikirnya tuh otot ya kan, karena Pikirnya pegel-pegel otot, fisioterapi. Ternyata dibawa ke lab lagi, bakterinya banyak lagi, merah semua gitu. Ya Allah. Gitu. Ternyata PSK itu ya. ISK. Kayak itu ada di puncak, paket sate kiloan. Iya, betul, di paket puncak. sate. Pakai. Sate kiloan ada. Sate kiloan. Mas Adam melihat Bunda opname harus ikut pertama. fisioterapi gitu gimana? Fisio, Mas Adam ngeliat istri. opname, terus jatuh. Wah gelisah banget aku. Nggak bisa tidur malahan. Cara menjawabnya gue gak yakin. Bun emang iya? Saya enggak. Enggak. Orang dia tuh ya di rumah sakit datang udah makan, udah gitu di pojok, udah langsung bantal handphone gini terus sampai jam 10 malam tak suruh pulang. Kamu makan apa? Gak wes nanti ae. Soalnya kan Bunda mungkin asistennya banyak, Mas Adamnya. Tolong Maksudnya ngurusin. kan ada asisten juga ngobrol lah ya. Maunya Mbak Ku. Diajak ngobrol dong. Oh diajak ngobrol. Iya, gimana apa yang sakit pegel gitu kali ya? Itu maksudnya apanya sih yang sakit? Sekarang gimana perkembangannya? Ngomong kan nggak? Ya. Itu datang ya, langsung bantal dijajar. Yang ini. itu jangan diceritakan. Bun, tapi ya Bun, kalau orang sakit, Mas aku bela Mas. Orang sakit itu, yang capek itu bukan cuma yang sakit, yang nemenin juga capek ya Mas Adam. Dengerin tuh. Capek apa? Dia mah entar. Dia mah capeknya mainan handphone. Handphonenya ada 3, dijajar semua. Ntar kalau satu baterainya habis dicas, ganti yang lain gini lah. Tapi kan yang penting nggak kemana-mana ya Mas Adam. Oh, Mas Adam, emang Mas Adam nggak ada kekhawatiran waktu masuk rumah sakit lama gitu, khawatir, aduh istri aku gimana ya, nggak gitu? Ya soalnya kan sudah biasa. Oh sudah biasa katanya. Biasa, Sudah biasa apa maksudnya? Ke rumah sakit udah biasa karena pencernaan itu. Jadi begitu datang langsung main. Oh karena udah yakin semuanya akan baik-baik Emang saja. di gitu. HP itu ada apa aja sih Mas Adam? Dracin. Oh drag. Dia ngabisin duitku dracin banyak banget. Berapa
Mbak Cina. Ya jangan diomong. Dracin itu ya. Kumisnya tebel nontonnya Dracin. Nonton Dracin Mas Adam. Jangan diomong yang itu dong. Tapi Mas Adam gini, nggak ada kak. Tahu nggak? Tarikan dia itu kalau misalkan nyedot duitnya kan di rekening aku. Iya. Itu semua Ivan juga jadi satu kan. Terus ini apa iki yo? Pinball apa tak cek ya? Penasaran kan aku. Telepon lah ke bank. Mbak tolong dicek. Ini ada yang 900, ada yang 1 juta, ada yang 400, ada yang 350, ada ini sampai tak total tuh ada 5 jutaan. Iki sopo Ivan tak tegur. Kamu pakai apa? Aku bilang gitu. Ya udah. Ini kayaknya ini ya apa namanya model-model Dracin gitu. Wah ini kelakuannya mereka berdua. Kalau Ivan kan Itu game kan ya. enak sambil nungguin loh. Kalau Ivan kan game ya. Kalau ini Dracin. Kok banyak banget Aneh ya, cowok suka ini Dracin gitu. ya. Bagus loh, Dracin itu tapi racun banget ya. Maksudnya racun dalam arti kata kita nggak bisa berhenti begini. Karuan nih ya. Aku belain loh Mas Adam, memang Dracin tuh racun banget Enggak, memang. menurut Emang lu aku suka tahu lu Dracin apa? Tahu. Apa coba? Drama Cina kan? Iya bener. Iya, yang ini di menurut handphone aku itu loh. lebih efisien walaupun mahal, mesisan setahun gitu. Jadi nggak rentet ya bulan itu tarikan banyak sekali. Ternyata dia itu sak film habis bayar meneh. Sak film Jadi Langganan. bener Mas, di rumah sakit nonton Dracin gitu. Saya kan penasaran, belum selesai udah putus. Waduh. Tapi Lucu Bun, loh. mungkin Mas Adam tuh ya nontonin Dracin tuh karena kan itu kan Asia Timur gitu dia ya. terhibur ya kan. Bener, Asia Timur kan Lihat ada. istri sakit, ya udahlah ya gitu. salah deh, harusnya dia menghibur yang sakit. Bukan dia nyari hiburan sendiri. Bener juga sih. Kenapa dia juga menghibur ya. dirinya sendiri ya? Padahal sang istri udah bela-belain untuk tampil jauh lebih cantik sampai operasi facelift di Korea. Gitu, Mas lihat. Inul Daratista. Daratista diisukan lakukan operasi facelift saat liburan di Korea. Bener nggak ini? Bun, apakah karena alasannya karena Mas Adam suka nonton Dracin jadi ya operasi facelift? Enggak, jadi kan aku udah bilang kemarin ya Dek waktu di sini. Apa namanya matanya aku itu kan turun sebelah gini. Udah dibenerin itu Mbak aku. Ini tapi sebelah satu doang kan yang jitet ini. Jadi agak bengkak gitu matanya. Oh. Ini jadi ini kan udah turun sebelah yang aku bilang tuh. Jadi Kok kita nggak barengan sih? nah, Lalu kebetulan kan ada Ivan main jadi sekalian aja gitu. Terus apa namanya di sini tuh memang agak bermasalah karena kulitnya itu agak turun gitu. Makanya setiap hari itu aku 24 jam itu pakai Scott. iya. Karena kalau pagi misalkan ada kegiatan tuh pakai Scott itu kadang-kadang kalau paknya itu nggak nyamainnya itu susah karena kan udah terlanjur turun sebelah. Tapi kata dokternya yang ini bagus gitu. Jadi cuman bukan diapain gitu, cuman dipitet apa gitu disamain. Supaya seimbang kanan kiri. Itu makanya jadi matanya agak bengkak gitu. Ya kan mesti kita selalu beda antara kanan dan kiri. Kayak Pasti. kamu ini kan turun ini. Ya kayak kamu juga nih. Itu buat tindakannya berapa lama Bun? Sebentar kayaknya kalau kelopak mata ya. 1 minggu. 1 minggu. Iya, karena kan setiap orang kan beda-beda ya. 1 minggu tuh ada di Korea sekaligus buka jahitan. Iya, aku nungguin karena kan katanya dibuka jahitannya dikit gitu. Tadinya itu bengap separuh gini Iya. gitu. Tapi itu waktu tindakannya berapa lama di meja operasi? 2 jam apa? Itu nggak sadar Mbak. Oh. Enggak. Berapa biayanya minta Bu Ratu? dibius. Biayanya biayanya berapa? Murah kok, cuman 100-an gitu. 100 jutaan. Terus ini Mbakku facelift. Enggak, Oh itu nggak facelift enggak, Oh berarti nggak bener itu dong? enggak. Oh, enggak enggak, facelift. cuman tindakan ini aja kok di kelopak mata. Minor lah itu ya. Bun, pokoknya sehat-sehat ya Bun. Iya. Mas Adam, Ya. ingat kalau pasangan sehat itu adalah caranya dengan menghibur dia. Dia bisa imunnya bagus. Ya maksudku itu dengan aku terhibur dia itu ketularan terhibur gitu loh maksudnya itu. Hiburnya dari mana? Kamu gini terus loh. Mas Adam juga sehat selalu ya. Kita kembali saat lagi tetap di Bye Bye Ambiar.